Kita masih tinggal bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Kita pun mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan baik, Dia layak dipuji. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Sang Penebus. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mau katakan haleluya, haleluya, karena Dia baik. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Haleluya. Kita semangat memuji Tuhan, berikan yang terbaik bagi Dia, karena kita diberi kuasa dari Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita diberi kuasa. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus berkuasa. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya mujizat selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan iman, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Segala yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan lagi, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Haleluya. Itulah iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Engkau. Kuasa dan mujizat-Mu tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwasanya apa yang tidak mungkin bagi manusia itu yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Waktunya Tuhan tetapkan, kami akan mengalami mujizat, kesembuhan yang terjadi atas diri kami masing-masing. Karena Engkau Tuhan yang telah berjanji untuk melakukannya itu bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan biarlah pujian dan penyembahan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya jika Engkau disenangkan, Engkau hadir. Dan jika Engkau hadir, maka Engkau menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan firman-Mu itu kiranya boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Dan juga, haleluya, membangkitkan kepercayaan kami kepada-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, berfirmanlah sekarang. Karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada hambanya Bapak Gembala di sini yang mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan ini adalah waktu kedua kedatangan saya ke tempat ini. Sungguh saya bersuka cita bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara semua. Kelihatannya ini bukan settingan ya. Waktu saya datang Pak Iman yang WL. Sekarang saya datang Pak Iman lagi yang WL. Kayaknya kita sehati ini Pak Iman. Terima kasih juga Pak Widodo. Aduh, haleluya. Kita sama ini ya. Beliau menepati janji. Waktu saya datang beliau bilang nanti kalau Bapak datang saya mau pakai yang sama. Ternyata beliau menepati janji. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saya senang berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan belajar bersama-sama hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan. Dengan tema yaitu. Ke arah mana ini saya? Boleh tolong diklik Pak? Ya.
bukan yang judulnya Pak, judulnya. Ke awal Pak, ke awal. Yang tadi sudah benar, yang pertama itu sudah benar, cuman belum keluar tulisannya. Ya, coba tulisannya. Di situ keluar nggak Bu? Situ ada. Oh berarti yang kayak tadi berarti. Ya kan kalau di situ keluar, di sini tidak keluar. Nah berarti yang kayak tadi. Baik Bapak Ibu, ya mungkin agak sedikit kendala. Tapi firman Tuhan pada pagi ini kita akan melihat satu tema yaitu melihat hidup dari sudut pandang Allah. Ya, melihat hidup dari sudut pandang Allah. Tema ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya tanya kepada Bapak Ibu, pernahkah saudara merasa kecewa ketika saudara menghadapi hidup yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Saya mau tanya dulu. Adakah di antara Bapak Ibu yang dalam hidupnya sama sekali tidak pernah mengalami kekecewaan? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan, kalau begitu saya lanjutkan khotbah saya. Sebab kalau ada yang berani angkat tangan, saya berhenti khotbah. Karena saya menghadapi malaikat, bukan menghadapi manusia. Tetapi kalau ada di antara Bapak Ibu atau kita semua pernah mengalami kekecewaan, itulah manusia. Ya, kalau segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seringkali kita menjadi kecewa. Seringkali kita menjadi frustrasi. Seringkali kita menjadi putus asa. Bapak Ibu, lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya hari ini. Kalau saya memakai udeng, orang Bali bilang, sama seperti pada waktu saya datang kembali pada waktu pertama kali. Itu bukan karena saya sedang gagah-gagahan, tapi karena memang sedang mengalami sesuatu, yaitu Tuhan izinkan saya mengalami penyakit yang namanya autoimun. Dan lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya mendapat pengertian akan kehidupan ini dan mencoba memandang hidup saya ini dari sudut pandang Allah. Banyak orang jatuh dalam iman karena mereka hanya melihat hidup dari sudut pandang manusia. Kalau kita melihat kehidupan ini hanya dari sudut pandang manusia, maka kita akan kecewa, bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, bulan Juni yang lalu saya berobat ke Jakarta. Dan 1 bulan saya di Jakarta, saya dalam pengobatan saya dengan penyakit ini, saya bertemu dengan seorang dokter profesor autoimun. Ya. Nah waktu saya di Jakarta Bapak Ibu, saya dikunjungi oleh kenalan saya seorang hamba Tuhan di Jakarta. Ya. Dan pada waktu beliau berkunjung, lalu beliau bertanya, Pak, dengan kondisi Bapak yang sekarang ini, perasaan apa yang ada dalam diri Bapak? Apakah Bapak kecewa dan dengan kondisi Bapak saat ini? Lalu kemudian dia cerita,
Saya ini, Bapak Ibu dia katakan, saya ini selain sebagai seorang gembala sidang, dulu dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Tapi entah apa yang terjadi Bapak Ibu, dia katakan bahwa tiba-tiba seluruh usahanya bangkrut dan dia harus menanggung banyak hutang. Dan karena dia katakan bahwa saya harus menjual banyak aset saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Dan dia katakan, saya loh hamba Tuhan. Saya loh melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup saya. Dengar dengan baik. Kalau hamba Tuhan ini memandang kehidupannya hanya dari sudut pandang manusia, saya yakin dia kecewa. Dan dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi. Kalau dia melihat kehidupannya dengan apa yang dialaminya pada saat itu, dia pandang dari sudut pandang manusia, saya yakin dia menjadi kecewa karena situasi dan kondisi yang dihadapi. Oleh sebab itu hari ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita melihat hidup dari sudut pandang Allah. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi begini. Dua orang sedang memandang keluar jendela pada waktu hujan deras. Yang seorang kecewa dan menggerutu karena jemurannya tidak kering-kering. Dan itu biasanya ibu-ibu. Yang berhadapan dengan dengan jemuran itu enggak kering-kering. Tapi yang satu sama-sama melihat keluar jendela. Waktu melihat hujan deras turun, dia bersyukur kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, tanaman saya segar kembali. Tumbuh-tumbuhan saya segar kembali dan akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jika kita memandang kehidupan dari sudut pandang Allah, maka kita akan bersikap berbeda. Kenapa? Karena sudut pandang kita menentukan sikap hati dan arah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dengar dengan baik sekali lagi. Sudut pandang kita akan menentukan sikap hati dan arah kehidupan kita. Puji Tuhan. Sudah bisa ya? Coba ke awal ya. Ya, oke. Lalu kemudian ya. Coba diklik Pak. Ya. Oke, ini pembacaan. Tapi boleh Ya, oke. Cukup sampai di situ dulu sementara. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Kita belajar hari ini. Jika kita memandang kehidupan dari sudut pandang Allah, maka kita akan mampu memahami bahwa yang pertama, coba klik Pak tolong. Yang pertama, tadi di sini aja. Terus, yang pertama kita akan mengetahui, kita akan mengerti bahwa rencana Allah lebih tinggi dari rencana kita. Tolong klik Pak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ya, atau yang di 8a dikatakan, sebab baca bersama-sama, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Allah punya pandangan yang lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dari kita. Sebagai manusia kita hanya mampu melihat kehidupan dari sudut pandang sekarang. Tetapi Allah melihat dari kekekalan sampai kekekalan. Kita hanya melihat kehidupan dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Baik mengenai sakit penyakit yang kita alami, kesusahan ekonomi yang sedang terjadi, serta berbagai pergumulan lain yang kita alami. Kita hanya bisa merasakan itu pada saat apa yang ada di depan kita. Kemudian kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi atas hidup kita? Mengapa hal ini menimpa kehidupan kita? Bahkan yang lebih ekstrim lagi mungkin kita berkata, Tuhan mencobai saya begitu luar biasa. Pernah ada saudara mendengar begitu?
Pak Pendeta, Tuhan mencobai saya hari ini dengan sangat luar biasa. Pencobaan ini hampir saya tidak bisa hadapi. Tuhan mencobai saya dengan luar biasa. Pertanyaannya adalah, benarkah pencobaan itu datangnya dari Tuhan? Tolong klik, Pak. Ya. Ya. Perhatikan Yakobus 1 ayat 13. Mulai. Ya. Dikatakan apa? Apabila seorang dicobai, baca bersama-sama. Janganlah ia berkata, apa? Pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri yaitu Allah apa? Tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dengar Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan mencobai saya luar biasa. Firman ini membantah bahwa Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Tetapi seseorang, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu tidak mencobai dan seseorang itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Sebagai contoh, sudah tahu punya darah tinggi, tapi ngiler sama sop daging kambing. Ini fakta loh Bapak Ibu. Saya punya adik gembala sidang dulu di Jakarta, punya darah tinggi. Dilarang untuk makan sop kambing. Dia tinggal sama ponakannya. Begitu ponakannya pergi, dia keluar diam-diam makan sop kambing. Selesai makan sop kambing, dia pulang. Begitu keponakannya pulang dari bekerja, ditemukan pamannya memegang gagang pintu mau masuk, rebah di pintu itu, dan sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Alias tewas. Pertanyaannya, apakah kematian itu karena pencobaan yang dari Tuhan? Ya, firman Tuhan menyatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh sop daging kambing. Ya, sop daging kambing. Nah, kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, entah itu sakit, penyakit atau masalah ekonomi, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, apalagi kemudian meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar pandang bahwa sesuatu terjadi itu, mari kita belajar memandang dari sudut pandang Allah, bahwa Allah punya rencana jauh lebih tinggi dari rencana dan rancangan kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti rancangan dan rencana apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang anak kecil. Dia tidak pernah mengerti kenapa orang tuanya melarang dia untuk tidak melakukan sesuatu. Demikian juga kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengerti jalan dan rencana Tuhan, tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa jalan dan rencananya jauh lebih tinggi dari jalan dan rencana kita. Bapak Ibu, contoh orang yang mampu melihat kehidupan dari sudut pandang Allah adalah Yusuf. Tolong diklik Pak. Tolong di Yusuf. Ya, diklik. Dikatakan apa? Yusuf berkata apa? Dalam Kejadian 50-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, kalau Yusuf melihat kehidupannya hanya dari sudut pandang manusia, maka dia akan marah, dia akan kecewa, dan itulah saatnya yang paling tepat untuk dia balas dendam kepada saudara-saudaranya yang memperlakukan dia begitu kejam. Sampai-sampai dia harus jauh dari orang tuanya.
Dia harus pergi menjadi seorang budak. Dan bahkan kemudian dia dipenjarakan di Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, waktu Tuhan menyatakan itu, rencananya kepadanya, maka akhirnya Yusuf menyadari semua yang terjadi atas hidupnya adalah ada dalam rencana dan rancangan Allah atas kehidupannya. Itu sebabnya maka Yusuf bisa berkata dan memeluk saudara-saudaranya dengan kasih. Kenapa? Karena dia mampu melihat penderitaan yang dia alami dari sudut pandang Allah, bahwa rencana dan rancangan Allah jauh lebih tinggi dari rencana dan rancangan manusia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Entah karena keadaan ekonomi, entah karena sakit penyakit, atau hal yang lain. Mari kita belajar melihat kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Untuk apa? Untuk kita tidak menjadi kecewa dengan situasi dan keadaan yang kita hadapi. Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau kita lihat saat ini, ya, apa yang terjadi di Jakarta, di Makassar, di Bali memang tidak sehebat di Jakarta dan di Makassar, tetapi juga terjadi. Dan kalau Bali terjadi seperti apa yang terjadi di Jakarta, saudara udah bayangkan. Kalau Bali dicap tidak lagi aman, maka pariwisata akan selesai. Dan ekonomi akan lebih anjlok. Tapi walaupun itu terjadi, jangan pernah menyesali dan menyalahkan Tuhan. Mari kita percaya bahwa ada rencana dan rancangan Allah yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu, itu yang saya belajar lihat terhadap diri saya sendiri. Sakit penyakit yang saya alami hari ini, Bapak Ibu, enggak gampang. Tidak mudah. Sebelum saya pergi ke Jakarta, saya kadang-kadang tidur paling lama itu 1 jam. Sesudah itu gatal dan saya belum pernah merasakan gatal seperti yang saya alami. Kalau belum berdarah, belum puas saya garuknya. Spray dan bantal saya penuh dengan darah, tanya istri saya. Baju tidur saya penuh dengan darah. Bahkan baju putih saya yang biasa saya pakai khotbah di minggu pertama itu, kalau pulang dari gereja penuh darah karena saya harus garuk. Tapi satu kata yang saya katakan kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku Tuhan. Dalam pelayanan saya, dalam perintisan saya di Bali ini, tahun 2020, saya harus kehilangan anak saya. Satu-satunya anak saya laki-laki. Umur 18 tahun 8 bulan dalam perintisan saya. 22 Agustus kemarin tepat 5 tahun anak saya dipanggil Tuhan. Kalau saya memandang hidup dari sudut pandang manusia, saya kecewa. Anak saya satu-satunya laki-laki. Dari kecil dia bilang, "Papa, aku ingin jadi pendeta, aku ingin jadi hamba Tuhan." Tapi kenyataannya Tuhan ambil. Tetapi tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan mengambil anak saya, hari pertama, hari di mana Tuhan mengambil anak saya, maka yang saya tulis di dalam medsos saya, di dalam Facebook saya tulis, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena saya belajar melihat hidup dari sudut pandang Allah. Bahwa ada rencana dan rancangan Allah lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rencanakan. Ya, mungkin Bapak Ibu punya rencana, punya rancangan tentang kehidupan Bapak Ibu ke depan. Bapak Ibu mau melakukan apa? Tetapi pada kenyataannya rencana dan rancangan yang Bapak Ibu sudah susun demikian rupa tidak berjalan seperti yang Bapak Ibu harapkan. Namun satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan kecewa. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang lebih ajaib atas kehidupan saudara. Amin. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari. Yang kedua, tolong diklik Pak. Ya, yang kedua. Mari kita belajar, tunggu dulu, jangan dulu ayatnya. Mari kita melihat diri kita sendiri seperti Allah melihat kita. Ya. Yang dapat kita pelajari yang kedua ini adalah kita belajar melihat diri kita seperti Allah melihat kita.
Efesus pasal 2 10 tadi dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan sudut pandang dunia, maka dunia memberi kita label apa? Gagal, tidak mampu, berdosa akibat meninggalkan leluhur. Tapi saya mau katakan, apapun kata dunia, yakinkan diri saudara bahwa Allah melihat kita sebagai anaknya, sebagai ciptaannya, dan sebagai karyanya yang agung, yang luar biasa. Jangan kita terpengaruh pandangan dunia terhadap diri kita. Tapi mari kita belajar melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Halo. Ya. Dunia ngomong apa? Ya wes sakarapmu. Orang Jawa bilang, silakan kamu ngomong apa terhadap aku. Ketika aku gagal, ketika aku mengalami sesuatu, kamu mungkin mencap aku sebagai orang gagal, sebagai orang yang berdosa. Sakarapmu. Tapi aku memandang diriku sebagaimana Allah memandang diriku. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita lihat. Jangan kita terpengaruh oleh pandangan dunia terhadap diri kita. Ya, saya percaya bahwa saudara akan rela berkorban apapun demi sesuatu yang saudara anggap berharga dalam hidup saudara. Demikian juga Allah. Ya. Karena kita berharga di matanya, maka Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mencari dan untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena kita berharga di mata Tuhan. Biarkan dunia bicara apapun. Seperti pepatah mengatakan, anjing menggonggong, Pak Immanuel berlalu dengan santai. Gitu Pak Iman. Biarkan anjing menggonggong. Iya ngomong apa tentang aku, no problem. Tapi yang aku mau katakan adalah, hidupku berharga di mata Tuhan. Dan untuk itu Yesus datang. Untuk itu Yesus berkorban bagiku. Saya percaya bahwa saudara ini, kalau saudara memahami akan hal ini, maka saudara tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Apapun kata dunia. Sebagai contoh, Gideon, tolong diklik Pak. Ya. Perhatikan, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Dikatakan apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu, dari sudut pandang manusia, Gideon tidak sedang baik-baik saja. Gideon tidak sedang melakukan sesuatu yang sifatnya heroik. Bahkan di sebaliknya, Gideon sedang bersembunyi karena takut sama orang-orang Midian. Tapi Allah melihat Gideon dari sudut pandang yang berbeda. Allah melihat Gideon memiliki potensi yang tersembunyi dalam kasih karunia-Nya. Dan itu sebabnya kemudian Gideon menjadi pahlawan menyelamatkan Israel dari orang-orang Midian. Biarkan dunia memandang kita dari sudut pandang dia. Tapi mari kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Kita dihargai oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Nilai kita bukan ditentukan dari pencapaian kita. Tapi nilai kita ditentukan dari kasih karunia Allah dan bagaimana Allah memandang kita. Jadi jangan rendahkan dirimu karena kegagalan. Jangan putus asa karena dosa masa lalu. Lihat dirimu seperti Allah melihat engkau. Saudara ditebus, saudara dipanggil, saudara diutus untuk satu tujuan yang besar, yaitu menyelamatkan Bali dengan semua yang ada di dalamnya.
Amin. Semua kita pernah gagal. Entah gagal dalam bisnis, entah gagal kita mungkin gagal sebagai istri yang baik, kita gagal sebagai suami yang mengasihi istri, kita gagal dari sudut pandang manapun secara dunia. Tetapi jangan pakai kegagalanmu itu untuk engkau menghakimi dirimu sendiri dan menyalahkan dirimu sendiri. Karena Allah tidak pernah berurusan dengan masa lalumu. Allah berurusan dengan hidupmu hari ini dan ke depan. Jangan pernah mengutuki diri sendiri. Bapak Ibu, saya senang main badminton. Dan saya main badminton tidak dengan pendeta-pendeta. Dengan orang-orang yang gak percaya Tuhan juga. Saudara, ketika saya mengembalikan kok tanggung. Dan secara teknik permainan, dia smash itu pasti mati saya. Tetapi waktu dia smash, dia nyangkut di net. Apa yang dikatakan? Aduh, bego gue. Iblis bilang, lu emang bego. Iblis Iblis iyain, lu memang bego. Kenapa? Karena dia mengutuki diri sendiri sebagai orang yang Iblis bilang, lu memang bego. Lihat, perkataanmu menentukan masa depanmu. Kan ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Jangan pernah mengutuki anak-anakmu. Ya. Karena kadang-kadang ibu punya anak itu, lu nakal banget sih lu. Tahu begini, waktu lahir gua cekik lu, gua matiin lu kan gitu. Nah kan? Gua gamparin lu ya. Dasar anak bego. Anakmu beneran akan bego. Karena perkataanmu itu mengandung kuasa yang dari Tuhan. Karena maka hati-hati dengan perkataan. Amin. Dan jangan pernah mengutuki diri sendiri. Kenapa? Karena Allah memandang engkau sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kali ini mari kita sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Yuk kita belajar memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Jangan melihat kehidupan ini dari sudut pandang kita sendiri. Karena kalau kita melihat kehidupan ini dari sudut pandang kita, kita seringkali menjadi kecewa, patah hati. Dan hamba Tuhan pun bisa mengalami hal yang sama. Betul enggak Pak? Kadang-kadang kita berkata, kok pelayanan tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Kok jemaat semakin dinasihati, kok semakin melawan. Semakin dengar firman Tuhan, kok semakin memberontak. Tapi di sana, enggak di sini, maksudnya enggak di sini. Di luar sana. Ya kan? Cuma di sana sudah hampir mendekat. Kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya jemaat di sini jemaat baik-baik ya Pak ya. Ya Bu ya. Jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan di rumah. Amin. Karena itu dengar dengan baik. Allah memandang saudara dari sudut pandangnya. Dan Allah menghargai saudara. Karena itu maka dia berkorban untuk saudara. Ya. Masih kuat? Sudah capek? Belum? Saya yang capek. Karena saya yang ngomong. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua itu. Jadi dalam pelajaran kita hari ini yang pertama adalah bahwa bagaimana kita belajar bahwa rencana Allah jauh lebih tinggi dari rencana kita. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa mari kita belajar melihat kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Jangan dari sudut pandang manusia. Dan yang ketiga, kita mesti belajar melihat orang lain seperti Allah melihat mereka. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali konflik, pertentangan, perpecahan yang terjadi baik di luar sana maupun di dalam gereja. Karena kita seringkali menilai orang dari luar saja. Dari apa yang nampak dalam pandangan kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melihat dengan kasih dan pengertian. Mari belajar melihat sesuatu bukan dari bungkusnya, tapi dari isinya. Bapak Ibu, waktu saya dalam perawatan di Jakarta, saya diundang melayani satu gereja di Purwakarta. Ya, Purwakarta itu di Jawa Barat. Ya, saya melayani di sana.
Selesai pelayanan, gembalanya ngajak saya untuk makan siang. Lalu saat makan itu dia cerita bahwa dia katakan bahwa dia berkata bahwa kehidupannya secara pribadi dan juga keluarga banyak didukung oleh jemaat-jemaat yang kelihatannya hidupnya sederhana. Sebaliknya jemaat yang kelihatannya mentereng, penampilannya aduhai. Ya. Apalagi kalau puji-pujian. Bunyi gemerincingnya tamborin kalah dengan bunyi gemerincing emas yang ada di tangannya. Wah, kan itu kan. Terangkan. Kan kalau tamborin kan pakai terang. Kalah itu suaranya dengan emas yang berjejer di tangannya. Oh haleluya, apalagi pada waktu angkat tangan lebih tinggi. Terangkan. Kelihatannya luar biasa. Penampilannya luar biasa. Orang kaya. Tapi gembala sidang ini mengatakan, kehidupan saya justru lebih banyak disupport dan ditopang oleh jemaat yang kelihatannya hidupnya sederhana. Bahkan teman saya ini adalah adik kelas saya di seminari. Bahkan teman saya ini, adik kelas saya ini, gembala sidang ini ditipu 650 juta oleh jemaatnya yang kelihatannya hebat dengan modus mengajak gembalanya kerjasama buka usaha. Begitu rumahnya dijual, dikasih uangnya, orangnya hilang. Dan sampai hari ini tidak datang. Dia cerita sama saya, Pak Nengah, terpaksa saya jual si Bohai. Bohai itu maksudnya Fortunernya. Saya sekarang hanya pakai Innova saja. Karena saya harus menutupi hutang-hutang. Karena saya ditipu 650 juta. Oleh siapa? Oleh jemaat yang penampilannya aduhai. Sebab itu mari kita melihat orang. Jangan dari bungkusnya. Kita lihat orang. Jangan lihat karena dia datang sederhana, lalu kemudian kita cuekin. Tapi ketika orang turun dari Mercedes-Benz, tangannya pegang Alkitab, yang ini pegang HP, dua tumpuk, lalu kemudian ada kunci, di sini kunci mobil, penampilannya gagah perkasa, necis, kita nunduk-nunduk dan berkata, silakan Pak. Duduk paling depan. Bapak Ibu, waktu saya di Jakarta, saya jadi guru di Jakarta dulu. Selain melayani, saya juga jadi guru agama Kristen di satu sekolah. Saya pernah ngajar di satu SMA negeri di Kalideres, SMA 94. Dulu saya masih naik bus Bapak Ibu. Dulu ada bus tingkat di Jakarta. Yang kalau jalan, itu mobil mobil Matic pertama kali waktu itu ya. Kalau jalan, saya duduk paling atas. Wah, dari Selipi. Karena saya waktu itu masih kuliah di Petamburan, dari Selipi saya ke Kalideres. Terngantuk-ngantuk saya di atas itu kena angin. Karena tanpa AC. Saya buka jendela. Nah, waktu saya mau turun di Jembatan Baru di Cengkareng Bapak Ibu. Ada 2 orang. Necis pakainya. Ganteng. Ramah sekali bilang, oh silakan Pak, silakan turun. Dan begitu saya ada di antara kedua orang ini, saya dijepit. Dan dia berteriak, ayo makan, ayo makan. Dalam hati lu pikir gua rendang, lu mau makan gitu. Ayo makan, artinya ambil dompetnya, ambil uangnya. Gak tahu saat itu saudara saya dapat kekuatan dari mana, dari Tuhan. Saya sikut, tak, saya turun. Saya periksa dompet, masih ada. Wah penampilannya ganteng, rapi, tapi copet. Karena maka jangan melihat orang dari penampilannya. Mari kita melihat sudut pandang kita sebagaimana Allah memandang mereka, bahwa mari kita lihat walaupun dia datang dengan sederhana, kita hargai.
Bapak Ibu, jemaat saya yang saya gembalakan, nggak jauh dari sini di Mahindra Data sana. Kebanyakan perantauan. Dari Kupang maksudnya ya. Dari Sumba, dari Jawa, dan berbagai macam suku ada di tempat saya itu. Ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Bali, ada orang Chinese. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, apapun bentuk jemaat yang Tuhan kirimkan kepadaku, aku akan layani dia. Sebab mereka adalah jiwa yang Tuhan berikan. Aku tidak melihat ekonomi mereka karena aku tahu gereja ini diberkati oleh Tuhan. Saya sudah pernah ceritakan, saya membangun gereja hanya dengan modal 9 juta. Berani bangun gereja saudara dengan modal 9 juta? Saya bangun gereja, Pak, kami cuma punya uang 9 juta. Makanya ketika jemaat mengatakan, Om, mau bagaimana membangun gereja cuma punya uang 9 juta? Saya cuma katakan sama jemaat itu, NTT. Bukan Nusa Tenggara Timur. Nanti Tuhan tolong, itu NTT. Ya, bukan Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dari 9 juta itu Tuhan berkarya. Tidak sampai 1 tahun. Gereja kami lebar 12, panjang 20 sampai di dalam, sampai di luar 22. Tidak sampai 1 tahun kami membangun. Habisnya 1,3 M dari 9 juta. Saya tidak tahu dapat uang dari mana. Tapi Tuhan buat sedemikian rupa. Mujizat Tuhan lakukan. Sehingga gereja itu berdiri. Tidak sampai 1 tahun. Tuhan selesaikan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun jemaat yang saya layani adalah jemaat yang sederhana. Tetapi Allah mampu melakukan perkara ajaib dari jemaat-jemaat yang sederhana itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk, yang penting bagaimana kita memandang orang lain. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Ya, itu yang harus kita alami. Ya, itu yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita belajar memandang kehidupan ini dari sudut pandang Allah agar kita tidak menjadi kecewa, agar kita tidak menjadi putus asa, apalagi kemudian kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dengar dengan baik. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu harus tergenapi. Bapak Ibu percaya? Itu sebabnya dengar dengan baik. Apa yang terjadi sekarang ini, itu akan semakin menggenapi nubuat yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3. Di mana dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ini belum pada puncaknya. Pada masa puncaknya nanti Bapak Ibu, ya, itu akan terjadi kesulitan yang firman Tuhan katakan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ini baru remeh-remehnya. Baru remeh-remehnya saja kita alami rasanya sudah sangat sulit. Apalagi nanti pada masa puncaknya. Karena dengar dengan baik, sebelum itu terjadi, biar kita semua di-rapture oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kesusahan itu. Supaya kita tidak mengalami hal yang begitu. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu merasakan enggak bahwa hari-hari ini semakin hari semakin cepat berlalu? Rasakan enggak? Ya, Wahyu mengatakan bahwa memang Tuhan melakukan itu. Sebab kalau waktunya tidak dipersingkat karena firman Tuhan, orang-orang percaya pun hampir-hampir tidak selamat. Tapi karena kita sebagai orang percaya, maka waktu itu akan dipersingkat. Untuk apa? Untuk kita siap menanti kedatangan Tuhan. Karena sekali lagi, jangan pernah kecewa menghadapi hidup saudara. Jangan pernah kecewa walaupun hidup mengalami kesusahan. Fokus kepada Tuhan. Karena negeri kita sesungguhnya bukan ada di sini. Negeri kita ada di sana bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menantikan itu. Tuhan melihat. Karena itu Tuhan Yesus berkata, apabila aku datang kedua kalinya, adakah kutemu iman di muka bumi ini? Karya Allah ajaib dalam kehidupan kita. Karena yuk kita pandang kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan kecewa karena rancangan Allah jauh lebih besar dari rencana kita. Jadi tolong diklik Pak.
Yakobus 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu perhatikan, kenapa perempuan ini mengambil air di siang hari, di siang bolong. Di Timur Tengah, siang hari itu sangat panas. Waktu perjalanan saya dari Kairo menuju ke Gunung Sinai, sejauh-jauh memandang itu hanya gurun pasir. Dan itu sangat panas. Tapi kenapa dia ngambil air di waktu panas? Karena ternyata perempuan ini adalah perempuan sundal. Dia tidak ingin bertemu dengan orang lain. Tetapi Yesus memiliki pandangan berbeda terhadap perempuan ini. Yesus melihat potensi bahwa perempuan ini adalah seorang penyembah dan seorang penginjil. Dan ketika Yesus menemui dia, lalu kemudian dia mengetahui bahwa ini adalah malaikat. Dengar dengan baik, satu kampung bertobat oleh karena perempuan yang dihindari oleh orang ini. Jadi apapun kondisimu, Allah sanggup memakai saudara menjadi alat di dalam tangannya. Ya, klik Pak. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita melihat penderitaan dari sudut pandang Allah, kita bisa berkata, aku tahu Tuhan sedang bekerja. Aku tidak sendiri, aku sedang dibentuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Lewat sakit penyakit yang saya alami ini, maka saya tidak perlu susah-susah untuk diet. Karena lewat penyakit ini, berat saya turun 10 kilo. Makanya saya langsing sekarang. Beda dengan Pak Gembala. Pak Gembala agak maju perutnya. Itu harus jadi berkat Tuhan ya. Saya agak langsing sih. Saya turun 10 kilo. Ya. Dan ketika saya main badminton saya lebih lincah. Karena saya tidak berat lagi berat saya. Saya melihat dari sudut itu. Bahwasanya apa yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Itu semua demi kebaikan saya. Ya. Jadi ketika kita melihat hal ini, maka kita bisa berkata, aku tidak sendiri. Dan Bapak Ibu, lewat penyakit ini juga saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya punya waktu sekarang, setiap jam 1 pagi. Saya bangun, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya menyerahkan hidup saya. Waktu Profesor Autoimun menyatakan, penyakit Bapak ini tidak dapat disembuhkan. Saya nyatakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Jangankan penyakit, saya pernah khotbah di depan jemaat saya katakan, jangankan penyakit, bahkan kematian saya adalah merupakan kebaikan Tuhan bagi hidup saya. Jadi kalau kita boleh memiliki hati, pemikiran bahwa kematian sekalipun adalah merupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka penyakit tidak akan membuat saudara ngomel. Penyakit tidak akan membuat saudara marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena jangankan penyakit, kematian saja merupakan kebaikan Tuhan bagi kita. Saya mampu kemudian merelakan anak saya. Karena saya berpikir, anakku tidak akan kembali. Tapi aku yang akan datang kepadanya. Yang penting, bagaimana iman kita. Bagaimana kita tetap memelihara iman kita dalam dunia ini. Sebab kalau kita punya Tuhan iman yang sama, kita pasti bertemu dengan Dia di surga sana. Amin. Karena yuk, pelihara imanmu. Pandang kehidupanmu dari cara pandang Allah. Dan yang terakhir, saya tahu ini yang ditunggu-tunggu. Yang terakhir, kesimpulannya adalah hidup kita akan berubah jika kita belajar melihat dari sudut pandang Allah. Bahwa, hidup kita tidak sia-sia sebab Allah punya rancangan yang lebih baik dari rancangan kita. Yang kedua, diri kita berharga sebab kita adalah karya Allah.
Dan yang ketiga, orang lain layak dikasihi sebab mereka juga ciptaan Allah. Dan yang terakhir, penderitaan bukan akhir, tapi jalan menuju pemurnian. Ya. Jadi jangan bilang setiap kali mengalami sesuatu, aduh mati aku, penderitaanku sangat besar. Jangan. Penderitaan itu bukan akhir, tapi awal sebuah pemurnian. Bagaimana nanti saudara akan muncul seperti emas murni. Ya, karena emas untuk menjadi emas yang murni perlu dimasukkan ke dalam peleburan api yang sangat panas. Dan ketika keluar dari peleburan api itu, maka dia akan muncul emas murni 24 karat. Apakah iman saudara iman yang 24 karat atau 22 karat? Tergantung bagaimana saudara siap atau tidak masuk ke dalam proses yang Allah berikan dalam hidupmu. Ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidupmu, dengar, pandang hidupmu dari sudut pandang Allah. Bahwa firman Tuhan menyatakan anak yang dikasihi itu dididik dan dihajar. Dan karena saudara bukan anak-anak gampang, maka saudara ketika mengalami itu, terima itu sebagai satu proses Allah untuk memurnikan imanmu. Sebab karya Allah sangat besar dalam kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari pemain musik. Haleluya. Kita naikkan pujian karya terbesar. Mari renungkan firman Tuhan. Kita memahami hari ini untuk bagaimana kita belajar memandang kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Agar kita tidak menjadi kecewa. Agar kita tetap fokus kepada iman kita kepada Tuhan. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekagum. Lagi katakan kasih yang terindah Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
Engkau ku kagum. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini bukan kebetulan kita ada di sini. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Hal ini tujuannya adalah agar kita tidak menjadi kecewa, agar kita tidak menjadi putus asa. Apalagi kemudian kita kecewa dan meninggalkan Tuhan karena situasi, masalah, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Ingatlah Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancangan sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Mungkin saudara sudah mereka-rekakan sesuatu, merancangkan sesuatu dalam hidupmu. Engkau punya cita-cita, sesudah ini aku akan melakukan ini dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak berjalan seperti apa yang saudara inginkan. Mari jangan kecewa, serahkan kepada Tuhan. Yakinkan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih hebat. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi. Rancangan Tuhan jauh lebih mulia dari setiap rencana dan rancangan kita. Karena Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku. Yes
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu hari ini. Adakah hidupmu ada dalam kekalutan? Engkau takut menghadapi masa depanmu. Situasi yang semakin hari semakin menakutkan. Hari ini Tuhan katakan, aku memiliki rancangan yang lebih besar atas kehidupanmu. Aku memiliki rancangan yang jauh lebih mulia dari rancanganmu. Glory Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Lawat setiap pribadi kami Tuhan. Karena kami tahu rencana dan rancangan-Mu jauh lebih hebat dari rencana dan rancangan kami. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari rasakan kuasa Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau dapat mengatasi setiap pergumulan, masalah dan sakit penyakit atas hidupmu. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar Tuhan sendiri akan menteraikan firman itu di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anak yang Kau kasihi. Dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang hadir dan tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi dihatapkan oleh kuasa-Mu Yesus. Ku dimampukan, denganmu ku dilayakkan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami kembali mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan penuh tertib dan sukacita.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang Kau kasihi. Oleh karena itu saudara, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman itu boleh dimeteraikan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu semua itu ada dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, hamba-Nya juga yang Tuhan utus, Tuhan urapi, berkati, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya dan pelayanannya bersama keluarganya terus diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah melawat pribadi lepas pribadi. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sehingga mereka boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan berpisah tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah begitu baik kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan selalu menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk bersaat teduh sejenak. Ibadah hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.